Oke, sekarang kita bakal bahas gimana caranya kita menentukan besar arus dan tegangan pada setiap hambatan. Oke, sekali lagi, kita pengen mengetahui besar arus dan tegangan pada setiap hambatan ya. Berarti which is ini lebih dari satu hambatan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini dia ada perbedaan jenis rangkaian ya. Kalau yang ini pastinya seri gitu ya, enggak, ini seri, ini rangkaian yang paralel gitu ya. Nah, gimana nih bedanya nih kalau seri dan paralel? Nah, jadi kalau misalkan seri nih, kalau seri dia itu kalau kakak gambarin nih, nah gambarin rangkaiannya ya, ini kan tegangan nih, dan arus dia tuh pastinya keluarnya dari yang ini ya, yang positif gitu ya, yang keluar dari potensi positif. Nah, ini arah arusnya ya. Nah, kalau misalkan arus itu melewati rangkaian seri, berarti kalau seri ini kan dia cuma satu jalur doang nih. Berarti nilai arus totalnya itu akan sama besar dengan nilai arus di hambatan satu, bakal sama juga dengan nilai arus di hambatan kedua, dan sama juga dengan nilai arus di hambatan ketiga. Jadi kalau misalkan nilai arus totalnya itu tuh sama dengan 5 ampere contohnya. Kalau ditanya nih, berapakah nilai besar arus di hambatan 1, 2, dan 3? Pasti 5 ampere juga dia. Kenapa? Ya karena si arusnya dia hanya melewati satu jalur gitu. Oke? Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan poin bahwa nilai arus total atau nilai arus di setiap hambatan itu sama aja dengan nilai arus total gitu ya. Nah, ya. Tapi gimana dengan nilai tegangannya? Nah, kalau nilai tegangannya, katakanlah ini nilai tegangannya ya 10 volt gitu ya. 10 volt ini kan tegangan total ya nggak? Berarti kalau tegangan total dia nggak sama kalau di seri. Jadi kalau misalkan rangkaian seri, justru nilai tegangan totalnya itu nggak sama besar dengan nilai tegangan di hambatan 1, nggak sama besar dengan nilai tegangan di hambatan 2, dan nggak sama besar dengan nilai tegangan di hambatan ketiga. Terus gimana dong cara carinya? Ya kita cari aja nih. Carinya ya satu-satu juga teman-teman ya, pakai rumus yang kita tahu, V sama dengan I kali R. Nanti kita langsung ke contoh soalnya ya. Sehingga di sini kita dapat kesimpulan bahwa kalau pada seri nilai arus totalnya itu tuh sama saja dengan nilai arus di setiap hambatan. Tapi nilai tegangan totalnya itu tuh nggak bakal sama dengan nilai tegangan di setiap hambatan gitu ya. Terus yang paralel gimana nih? Kalau paralel ya sebaliknya, dia kebalikannya aja. Kalau paralel, kalau misalkan dia kebalikan, berarti apa yang sama? Ya tegangan totalnya yang sama ya. Berarti di sini kalau paralel, tegangan totalnya itu tuh sama aja dengan tegangan di hambatan 1, sama aja dengan nilai tegangan di hambatan 2, dan sama aja dengan nilai tegangan di hambatan 3. Tapi kalau untuk nilai arusnya, dia nggak sama nilainya ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ya. Tuh, jadi nggak sama dia. Ini aja sih untuk konsep dasar kita menentukan nilai tegangan dan arus di setiap hambatan ya. Jadi kalau seri dan paralel itu tuh ada tinggal kebalikannya doang gitu ya. Nah, udah selesai gitu ya. Nah, mungkin sekarang biar lebih enak kita langsung ke contoh soal aja kali ya. Nah, kita lihat nih soalnya nih. Oke, kita mulai yang paralel dulu ya teman-teman ya. Nah, misalkan di seri dulu nih ya, di seri ya. Diketahui nilai R1-nya itu tuh 2 ohm, R2-nya itu 1 ohm, dan R3-nya itu tuh 3 ohm ya. Jadi ada 3 hambatan gitu ya. Hambatan 1, 2, dan 3. Terus ada nilai tegangannya nih. Ya berarti kalau tegangan 18 volt ini adalah tegangan total ya teman-teman ya. Nah, terus kan arusnya melewati ke sini nih, ya enggak? Nah, terus yang ditanyakan adalah berapakah I totalnya? Nah, cari I totalnya. Arus totalnya berapa nih? Oke. Nah, untuk mencari arus total ya gampang aja teman-teman ya. Ini mah kan tinggal ditambahin aja nih, ya, R1 tambah R2 tambah R3 ya enggak? Berarti R total sama dengan ya 2 tambah 1 tambah 3. Berarti berapa? Ya 6 ohm gitu ya. Berarti untuk mencari I totalnya gimana? Ya simpel aja kan. Berarti V sama dengan I kali R ya enggak? Tegangannya berapa? 18. I-nya yang mau kita cari, hambatannya udah ada nih 6 ohm ya, berarti 6I gitu ya. Berarti berapa dong?
arusnya sama dengan 3 ampere. Udah deh, arus totalnya segini dia, 3 ampere. Oke. Nah, udah dapat nih arus totalnya. Sekarang apa yang mau kita cari? Tentukan arus dan tegangan di setiap resistor atau hambatan. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari nilai arus dan tegangan di setiap hambatan. Berarti kita lihat nih, tadi hambatannya ada 3 resistor ya, yang dimana ada R1, R2, dan R3. Mungkin kita terus dulu kali ya, ini R1-nya, ini R2, ini R3. R1 tadi teh berapa dia? 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm. R1 itu dia 2 ohm, R2 dia 1 ohm, R3 dia 3 ohm. Nah, kita cari yang R1 dulu nih, fokusnya. Sama R2 juga deh. Nah, ingat, kalau seri, kita misalkan mau cari apa dulu nih? Cari arusnya dulu. I1-nya berarti berapa? I2-nya berapa? I3-nya berapa? Nah, ingat, kalau seri, nilai arus di setiap hambatan itu tuh pasti sama dengan nilai arus total. Tadi arus total kita udah dapat 3 ampere. Berarti I1, I2, I3-nya, ya dia 3 ampere juga nih. Ya enggak? Nah, ya. Sip. Tapi gimana dengan nilai tegangannya? Tegangan satunya berapa? Tegangan 2-nya berapa? Tegangan di hambatan ketiganya berapa? Nah, kalau tegangan pada rangkaian seri itu tuh berbeda-beda nilainya ya. Terus gimana dong bisa tahu perbedaan antar tegangan di setiap hambatan? Ya kita carinya pakai rumus biasa aja, rumus hukum ohm aja ya. Berarti gimana dong? Ya udah, V. Untuk misalkan mau cari tegangan di hambatan 1 yang 2 ohm gitu, ya udah pakai rumus aja. Rumus tegangan di hambatan pertama adalah I kali R. Tapi arusnya adalah arus milik hambatan pertama dan hambatannya pun milik nilai resistor yang hambatan pertama, ya enggak? Aja nih. Berarti arusnya berapa nih? 3 ampere, ya enggak? 3 dikali sama resistornya 2. Berarti berapa? 6 volt gitu, ya enggak? Sip. V2-nya gimana? Sama juga, I2 dikali R2, maksudnya arus hambatan kedua dikali nilai hambatan keduanya gitu ya. Berarti ini 3 dikali sama 1 sama dengan 3 volt. Terus yang terakhir gimana nih V3-nya? Ya sama aja gitu ya, I3 kali R3 sama dengan 3 dikali sama 3. Jawabannya berapa? 9 volt gitu ya. Udah deh, ternyata nilai tegangan di hambatan pertama tuh 6, nilai tegangan di hambatan kedua itu tuh 3, dan nilai tegangan di hambatan ketiga itu tuh 9 volt. Nah, coba deh kalau misalkan kita jumlahin nih, kita totalkan gitu ya. Kita totalkan berapa nih? Tambah 39, tambah 9, 18 volt. Sama nggak dengan nilai tegangan totalnya yang di rangkaian 18 volt? Ya sama aja. Ternyata ini 18 volt kalau dia kena rangkaian seri, ya dia kebagi-bagi nilai tegangannya di setiap hambatan gitu ya. Ternyata ya sama aja 18 volt, 18 volt. Oke. Nah, ini yang seri ya. Untuk yang paralel gimana nih kalau paralel? Nah, misalkan paralel sama lah pertanyaannya ya. Kita disuruh mencari nilai arus totalnya berapa, terus sama nilai arus dan tegangan di setiap hambatannya berapa gitu ya. Nah, ini biar kita cepat aja, ini udah langsung kakak spill ya, ngerjain R totalnya dulu lah pastinya ya enggak. Dan teman-teman di sini alhamdulillah udah paham gitu ya untuk mencari R total yang paralel ya. Terus gimana nih kalau misalkan kita mencari I totalnya dulu, arus totalnya dulu nih. Arus total. Gitu ya. 12 volt sama dengan arus yang kita cari, hambatan totalnya udah ada 2 ya, 2 arus 2I gitu ya. Sehingga I totalnya sama dengan berapa nih? Sama dengan 6 ampere gitu ya. Nah, terus disuruh apa nih? Kita disuruh mencari, tentukan arus dan tegangan di setiap hambatan. Ya udah, tulis dulu aja nih. R1
ini R2 sama yang terakhir tuh R3. Nah, sama yang terakhir tuh R3. Coba kita lihat R1 nya, coba kita lihat 6, 4 sama 12 ya. 6, 4 sama 12 ohm ya masing-masing ya. Wih, ini. Oke, kita cari apa dulu nih? Nah, kita cari nilai kalau misalkan paralel yang sama itu nilai apa? Nilai tegangannya yang sama ya. Berarti ini V1, V2, V3. Jadi lebih enaknya kita tulis aja nilai yang pasti bakalan sama gitu ya enggak? Berarti berapa? Ini tegangan total kan 12 nih. Ya berarti kalau dia berada di rangkaian paralel, ya nilai tegangan di setiap hambatan ya sama aja gitu, 12 juga ya. Nah, ini 12 gitu ya. Volt, volt, volt gitu ya. Oke. Nah, terus gimana dengan nilai arusnya? I1 berapa, I2 berapa, I3-nya berapa? Ya, kita harus cari dulu dong, berarti karena berbeda ya, kayak nilai arusnya pasti kebagi-bagi gitu ya. Nah, kita mulai dari I1 dulu. Ya, I1 kita tahu pakai rumus yang V sama dengan I kali R juga lah ya. Berarti voltasenya tuh tegangannya tuh 12 ya, sama dengan hambatannya berapa di hambatan pertama? 6 ohm ya enggak? 6I berarti ya enggak? 6I1. Berarti I1-nya berapa? I1-nya ya kan tinggal 12 lagi 6 ya enggak? 2 ampere ya. Ternyata nilai arus di hambatan pertama itu tuh 2 ampere. Kalau I2-nya gimana nih? I2-nya berarti ini pun sama 12 dibagi sama berapa? 4 ya Ima ya. 4I gitu ya. 4I1, 4I2 gitu ya. Sehingga arus di hambatan keduanya berapa nih? Ya 12 bagi 4, 3 ampere gitu ya. I3-nya ini 12 sama dengan berapa nih? Sama dengan, ini berapa tadi? 12, ini 12 ya, kayak huruf R ya. Nah, 12 ya. Ini berarti 12 I berapa? I3 ya, sehingga I3-nya sama dengan berapa nih? Sama dengan 1 ampere. Udah deh, ternyata segini nilai arus di setiap hambatannya. Ada yang 2, 3, dan 1. Coba deh kalau misalkan kita totalkan, kita jumlahin gitu ya. 6 nggak hasilnya? Tadi kan totalnya 6 gitu ya. Kita jumlahin, ya 6 ampere juga ya nggak? 2 tambah 3 tambah 1. Oh, ternyata nilai arus kalau misalkan dia arus total, kalau dia di rangkaian paralel, dia bakal terbagi-bagi gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Jadi begitulah cara mencari nilai arus dan tegangan di setiap hambatan. Tapi next kita langsung bakal bahas, teman-teman langsung akses video cara menentukan nilai arus dan tegangan di setiap hambatan pada rangkaian campuran. Soalnya kan baru terpisah seri-seri paralel. Sekarang nanti bakal kita bahas yang di rangkaian campurannya gitu ya. Oke.